Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Di dalam kitab Kifayatul Ghulam, ini adalah karangan Maulana Syekh Ismail Minkabawi. Syekh Ismail Minkabawi, Kifayatul Ghulam, di halaman 41. Faslun, ini satu pasal pada menyatakan tentang niat menyembelih binatang 4 kaki dan 2 kaki. Apa niatnya? Di dalam kitab ini disebutkan nawaitu an azbaha hadzal mazbuha bi an aqta'al wadajaini halalan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ini niat ketika kita menyembelih hewan. Nawaitu an azbaha hadzal mazbuh bi an aqta'a al-wadajaini halalan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ini di dalam kitab Kifayatul Ghulam. Nah, disebutkan bahwa jika yang disembelih itu adalah binatang yang 4 kaki, contohnya yang 4 kaki itu sapi, kerbau, kambing, ini yang lazim disembelih, apalagi di hari raya Idul Adha atau Idul Kurban. Ini hewan yang layak dan lazim disembelih untuk menjadi hewan kurban. Sapi, kerbau, kambing, unta. Ini 4 kaki. Nah, katanya di dalam kitab ini, jika menyembelih binatang yang 4 kakinya, maka hendaklah takbir pula 4 kali berturut-turut. Jadi kalau 4 kaki, maka ketika takbirnya itu harus 4 kali berturut-turut. Bismillahi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 4 kali. Jika binatangnya kaki 4. Kemudian, dan jika hewan yang disembelih itu 2 kakinya, maka hendaklah takbir pula 2 kali. Demikian yang harus dilakukan. Jadi kalau hewan yang 2 kaki seperti burung, kemudian ayam, itik, dan lainnya yang 2 kakinya, yang lazim, hewan-hewan yang digunakan untuk makan sehari-hari, maka takbirnya pun 2 kali menurut yang ada di dalam kitab Kifayatul Ghulam karangan Syekh Ismail Al-Minkabawi. Kemudian syarat menyembelih itu yaitu 3 perkara. Pertama, dengan sikin. Sikin itu pisau. Dengan sikin yang tajam, dengan pisau yang tajam. Ini syarat menyembelih. Jadi tidak boleh menyembelih dengan pisau yang tumpul.
Kemudian yang kedua, syarat menyembelih itu memutuskan dua urat. Nah, kalau di dalam kitab ini ada dua urat, ini hulqum dan mar'i. Kemudian syarat yang ketiga adalah Islam. Jadi yang menyembelih itu adalah orang Islam. Tidak halal bagi kita apabila menyembelihnya orang kafir. Maka kalau ada di restoran, rumah makan, di pasar, kalau ada yang menyembelihnya orang non-muslim, maka tidak sah kita mengkonsumsi, memakan hewan tersebut. Adapun rukun menyembelih itu yaitu 4 perkara. 4 perkara. Pertama, alat, yakni sikin atau pisau yang tajam. Nah, ini termasuk rukun dalam menyembelih. Kalau tadi syarat, sekarang rukun. Ya, orang yang namanya menyembelih itu harus ada pisaunya, tidak boleh menyembelih pakai gigi ya. Tidak boleh. Harus ada pisau yang tajam. Ini rukun yang pertama, alat yang tajam. Dan tidak sah menyembelih dengan tulang. Dan ada tulang yang keras kita gunakan untuk menyembelih, kita tusuk-tusuk, ini tidak boleh. Kemudian tidak boleh juga dengan kuku. Ada kuku yang tajam, kita congkel-congkel leher ayam seolah-olah menyembelih, ini tidak boleh. Dengan kuku atau dengan gigi juga tidak boleh. Ini syarat rukun yang pertama, jadi dengan pisau yang tajam. Kemudian rukun yang kedua, orang yang menyembelih. Harus ada orang yang menyembelih. Jadi orangnya itu ya orang Islam. Lalu rukun yang ketiga yaitu sembelih, yakni melakukan penyembelihan. Jadi namanya rukun itu harus ada penyembelihan. Yang namanya menyembelih adalah menggesekkan pisau, ya, bila perlu menggesekkannya itu 1 kali atau 2 kali atau 3 kali. 1, 2, 3 atau dari bawah dulu. Boleh. 1, 2, 3. Jadi menggesekkannya, bukan menebasnya. Kita lihat juga banyak di dalam video ada yang menebas. Nah, ini ya secara hukum ya melihat hewan yang disembelih itu mati, keluar darahnya, ya, pakai pisau secara hukum sah, tetapi tidak ihsan, tidak baik dan tidak elok ya. Sekesannya menyiksa hewan ya, bisa hewan. Kemudian keempat, yang disembelih. Yang disembelih, apa itu yang disembelih? Yaitu hewan ternak, baik itu berupa sapi, kerbau, unta, ayam, burung, itik. Ada yang disembelih. Jadi ini rukun. Jadi ada 4 macam rukunnya, alatnya, kemudian orang yang menyembelihnya, kemudian sembelih dengan melakukan sembelihan dengan pisau, kemudian ada binatang yang disembelih. Adapun kesunahan
Sunnah itu artinya kalau kita melakukannya itu kita akan mendapatkan pahala. Kesunahan menyembelih itu ada 5 perkara. Pertama, menajamkan sikin, menajamkan pisau kita. Pisaunya itu tajam, dengan pisau yang tajam. Contoh, kita menggunakan pisau yang tajam. Pisau yang tajam yang sangat disarankan untuk menyembelih hewan itu, sapi atau kambing. Seperti ini pisaunya panjang 30 ya. Kemudian kita lihat seperti ini pisau yang tajam, dan harus kita tes ketajamannya itu. Bisa kita mengukur standar ketajaman melalui kertas ataupun dengan tisu ya, atau dengan plastik. Nah, untuk mengetes ketajaman pisau. Pisau yang tajam maka itu membuat sapi, kerbau, onta, hewan ternak yang kita sembelih itu akan cepat mati dan dia tidak akan merasakan kesakitan. Tapi kalau pisau tumpul, dia akan merasakan kesakitan dan sangat-sangat sakit meregang nyawanya. Jadi sunnah pertama harus ya menggunakan pisau yang tajam, menajamkan pisau. Kemudian sunnah yang kedua adalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat dahulu ketika menyembelih. Jadi awalnya boleh, di dalam kitab ini awalnya boleh kita menghadap kiblat. Namun manakala sapinya meronta-ronta, yang meronta-ronta mungkin agak berubah ya, arahnya itu. Kan? Nah, itu tidak mengapa ya, tapi yang penting awalnya saja kita mengarah ke kiblat. Nah, ini sunnahnya. Lalu yang ketiga, sunnah kita menyembelih itu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di dalam kitab ini langsung lengkap. Ada dalam kitab yang lain cukup dengan Bismillahi Allahu Akbar. Kurang-kurangnya menyebut Bismillahi Allahu Akbar. Tapi di dalam kitab ini dianjurkan, disunnahkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian bunyinya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, itu bunyi sholawat. Kemudian yang kelima, membaca doa tatkala menyembelih. Demikian disunnahkan. Ketika menyembelih itu disunnahkan kita membaca doa. Lagi disyaratkan niat. Maka bagi ibadah kurban dan akikah. Jadi ketika saat kita mau menyembelih, terlebih dahulu kita membaca bismillah, sholawat, dan doa. Apalagi doanya itu lebih khusus untuk akikah atau ibadah kurban. Dan sunnah tatkala menyembelih akikah itu membaca Bismillahirrahmanirrahim, dan disunatkan pula takbiran 4 kali, dan sunnah pula menghadap kiblat, dan sunnah pula sholawat kepada Nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dan sunnah pula membaca doa dengan doa yaitu Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Ini doa ketika kita menyembelih akikah kita sendiri, dan minni. Kemudian
bunyi doa akikahnya, Allahumma hazihi aqiqatu waladi fulan bin fulan, damuhu bidamiha wa lahmuhu bilahmiha, ya, wa azmuhu biazmiha wa jilduhu bijildiha, Allahumma ja'alha fida'an minan nar innaka la tukhliful mi'ad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu ketika doa menyembelih akikah. Demikian lagi setelah selesai kita menyembelih hewan kurban, berdasarkan kitab Kifayatul Ghulam ada doa lagi yang berbunyi, Allahumma inna hadhihi udhiyatu fulan bin fulan, damuhu bidamiha, lahmuhu bilahmiha, wa azmuhu biazmiha, fida'an minan nar innaka la tukhliful mi'ad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, demikian beberapa hal terkait dengan penyembelihan hewan, baik itu hewan berkaki 4 maupun berkaki 2. Nah, dari kitab yang kita baca ini ada beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil. Pertama, ketika kita menyembelih hewan itu, takbir yang kita lakukan adalah sebanyak kaki hewan tersebut. Bila mana kaki hewan kurban itu, hewan yang kita sembelih itu 4 kakinya, maka takbirnya pun kita ucapkan dengan 4 kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jika hewan tersebut yang kita sembelih kakinya 2 seperti ayam, maka 2 kali pula kita melakukan takbir. Kemudian sunnah, salah satu sunnah adalah doa. Doa ini dari berbagai kitab yang kita baca, ada doa di awal pada saat sebelum menyembelih dan ada doa di akhir setelah selesai menyembelih. Nah, kedua-duanya boleh kita pakai, boleh saja, atau pakai doa di awal saja, atau doanya setelah menyembelih saja, silahkan. Yang penting bahwa apa yang kita lakukan itu bermohon kepada Allah agar sembelihan kita itu diterima sebagai sarana, ya, untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saja dulu, mudah-mudahan kajian kita pada pagi ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.